Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ramdhani Tabikaze dalam membahas tips cepat menjawab soal CPNS terbaru. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Dion membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis B dengan harga 4.000 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur. Agar Dion mendapat untung 4%, maka beras tersebut dijual seharga. Dalam permasalahan seperti ini, teman-teman, yang perlu kita cari pertama kali adalah jumlah harga beli. Caranya, dari 20 kg beras jenis A dan 30 kg jenis B, yang jenis A yang harganya 6.000 per kilo dan jenis B dengan harga 4.000 per kilo. Kita kalikan, 20 dikali 6.000 sama dengan 120.000 rupiah. Ini untuk harga jenis A. Kemudian jenis B, 30 dikali 4.000 sama dengan 120.000 rupiah. Jika ditotalkan semuanya 240.000 rupiah. Ini adalah total harga beli atau modal Dion. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya biar dapat hasil untung 4%? Cara mengetahui untung 4% dari harga beli adalah 4 dikali 240.000 dikali 4 per 100. Angka nolnya sama dengan 24 bagi 4, 9.600. Ini adalah untung 4% dari yang harga semula. Sekarang kita jumlahkan total dari harga total dari harga beli dengan untungnya berapa? 240.000 rupiah ditambah 9.600 rupiah sama dengan 249.600 rupiah. Supaya lebih cepat mengetahui jawabannya, langsung kita tengok pilihan ganda A, B, C, D, E. Caranya gimana? Berapa dikali 50 dari pilihan ganda ini? Itulah hasil jawabannya. Baik, langsung kita cek. Dan lebih cepat teman-teman ya. Kalau bertemu dengan angka yang berpecah-pecah kayak gini, saya bahasakan berpecah-pecah ya, karena nggak jelas, nanggung sekali 9 di belakang. Kita bulatkan. Yang 49 menjadi 5, ya 5.000 artinya ini. Yang 5,700 kita bulatkan jadi 6. Ini juga kita bulatkan 6, ini 7, ini 7. Sekarang kita lihat dari atas. 5 dikali 5, ini dari jawaban A dulu ya. 5.000 dikali 50 sama dengan 250.000. Oke, mendekati ya. Logikanya nih teman-teman, kalau dengan perkalian 5 saja melebihi dari hasil yang kita cari, berarti apalagi angka 6, 7 itu otomatis akan lebih besar lagi. Jawabannya adalah, goyang-goyang kamera, A. Soal selanjutnya. Pada tahun 2010, sebuah pabrik gula memproduksi gula pasir sebanyak 3/4 ton. Jika kebijakan produksi untuk tahun 2011 dan 2012 ditetapkan kenaikannya sebesar 125% dari produksi tahun 2010, berapa ton jumlah produksi gula pasir pabrik tersebut dalam 3 tahun terakhir ini? Baik, tahun 2010, 2010, 2011
2011, 2012. Tahun 2010 itu penghasilannya 3/4 ton. 2011 dan 2012 itu 125% dari 2010. Berarti ini belum jelas ya hasilnya. Dari pertanyaan di atas dikatakan 3 tahun terakhir. Bisa saja 2013, 2014 sampai sekarang 2015. Kita bisa ambil kesimpulan dari 3 tahun terakhir, yaitu 2011 sampai 2013. Artinya kalau kita lihat di sini teman-teman, 2011 dan 2012 ini tidak jelas berapa tonkah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Artinya kalau ini saja tidak kita tahu hasilnya karena nggak jelas, apalagi 3 tahun terakhirnya, tentu tidak jelas juga. Yang berarti jawabannya adalah A, tak dapat ditentukan. Ya, terkadang di soal CPNS juga ada sih jawaban yang tak dapat ditentukan atau jawaban tidak benar dan sebagainya macamnya. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang salah mohon dikritik. Soal selanjutnya, ukuran sebuah kota pada suatu peta adalah panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Apabila peta tersebut mempunyai skala 1:200, luas sebenarnya dari kota tersebut adalah titik-titik meter persegi. Oke. Rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Langsung kita aplikasikan. Sama dengan panjang 12 cm. Karena ini skalanya 1:200, berarti dikali 200 kali lebarnya berapa? 9 cm dikali 200. Oke, sama dengan 12 kali 200 sama dengan 20.400 dikali 9 kali 200 sama dengan 1.800 sama dengan 4.320.000 cm persegi. Itu luas yang kita dapat. Tetapi karena di sini yang diminta meter persegi, artinya kita akan konversikan ke meter. Nah, kita tahu nih teman-teman, tangga konversinya itu adalah meter, kemudian desimeter, kemudian baru sentimeter. Artinya ini 10 turun 10 turun lagi, kalau dari meter berarti 100. Karena ini adalah persegi, berarti 100 pangkat 2 sama dengan 10.000. Berarti 4.320.000 rupiah dibagi 10.000 sama dengan 432, karena kita hanya perlu menghilangkan 0. Jawabannya adalah 432 meter persegi. Jawabannya adalah, kita lihat, 430D. Soal selanjutnya. Sebuah mesin dapat memotong sejenis kayu dalam 6 menit dan seorang tukang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dapat melakukan pekerjaan tersebut dalam 18 menit. Setelah 4 menit listrik padam dan kayu tersebut harus dipotong dengan gergaji tangan. Berapa menit yang diperlukan tukang kayu untuk menyelesaikan potongan kayu tersebut? Oke, soal seperti ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Caranya adalah dengan mesin kita simpulkan M dapat memotong kayu dalam jangka waktu 6 menit. Gergaji tangan kita simpulkan G selesai dengan 18 menit. Yang pertama kita lakukan adalah dalam jangka waktu 1 menit menggunakan mesin, berapa menit yang perlu dihabiskan oleh
gergaji kayu. Caranya tinggal dibagi, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Berarti dalam jangka 1 menit menggunakan mesin perlu menghabiskan 3 menit menggunakan gergaji tangan. Nah, pertanyaannya adalah setelah 4 menit listrik padam. Berarti 4 menit sudah berlalu, tiba-tiba listrik padam. Berarti berapa menit lagi yang tersisa? Dengan mesin membutuhkan waktu 6 menit, berarti 6 dikurangi 4 sama dengan 2 menit yang tersisa. Kita kalikan, kita mau pakai, karena ini kan listrik padam nih, jadi mau pakai kayu. Apa sih gergaji kayu? Berarti karena 1 menit jumlahnya 3 menit untuk kayu, gergaji kayu, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jawabannya adalah 6 menit. Soal selanjutnya, jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8, maka ini perbandingan. Langsung eksekusi. X sama dengan 27,8 per 100, karena persen ya, dari 45 kali 45, dan Y sama dengan 45 per 100, biar bisa kelihatan hasilnya, dari kali berarti ya, dari 27,8. Nah, pertanyaan adalah apakah X dengan Y sama atau lebih besar atau lebih kecil? Coba kita cari tahu. 27,8, coba kita lihat dulu teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini angkanya sama semua, artinya kalau ini dikalikan akan menghasilkan jawaban yang sama dengan ini. Kesimpulannya adalah X sama dengan Y. Jadi X sama dengan Y, jawabannya C. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga besok saya bisa mengupload video selanjutnya. Dan mohon untuk menyumbangkan dengan memencet tombol like, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini biar lebih semangat lagi kreatornya untuk berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.